dengan Bimba AYO Distance Learning. Yang dimaksud dengan Bimba AYO Distance Learning adalah proses pembimbingan minat baca dan minat belajar anak yang dilakukan secara jarak jauh dengan berbasis online menggunakan fitur video call WhatsApp, video call Zoom, atau video call melalui Google Duo. Pertanyaan yang ke-10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Yaitu pada saat anak berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh motivator. Jadi, sebagai motivator itu wajib memberikan reward atau motivasi kepada anak. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan Bimba AYO Distance Learning dengan Bimba AYO tatap muka? Nah, yang membedakan itu pada cara pertemuannya. Kalau di Bimba AYO Distance Learning itu prosesnya dilakukan secara online, jadi melalui video call, WhatsApp, Zoom, ataupun Google Duo. Dan di sini murid didampingi oleh orang tua, sedangkan di Bimba AYO tatap muka, murid langsung datang ke unit Bimba, yaitu langsung datang ke kelas. Dan di sini anak tidak didampingi oleh orang tua, tapi hanya ada motivator dan murid. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba AYO Distance Learning? Nah, lama durasi Bimba AYO Distance Learning adalah 30 menit plus 10 menit. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AYO Distance Learning 30 plus 10 menit. Jadi, 30 menit itu maksudnya proses kegiatan bermain sambil belajar yang dilakukan di kelas, yaitu mulai dari kegiatan awal, yaitu pembuka, sampai kegiatan inti, lalu kegiatan penutup. Nah, sedangkan di 10 menit itu kegiatan privat untuk murid secara bergiliran. Jadi, misalkan hari ini itu untuk murid A, nah besoknya bergiliran nih untuk murid B. Jadi 10 menit ini untuk privat secara bergiliran. Pertanyaan yang kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Yang dilakukan pada waktu kegiatan awal atau pembuka yaitu mengajak anak untuk bernyanyi jari-jari jempol terlebih dahulu, yaitu berdoa sebelum belajar. Nah, setelah berdoa sebelum belajar, motivator mengarahkan anak untuk bernyanyi La Bimba. Nah, setelah bernyanyi La Bimba, motivator mengarahkan anak juga untuk bernyanyi Yel Bimba. Nah, setelah bernyanyi Yel Bimba, bisa nih kita ajak anak untuk bernyanyi lagu Cinta Ananda. Nah, setelah itu, proses kegiatan bermain sambil belajar akan segera dimulai. Dan durasi waktu untuk kegiatan awal atau kegiatan pembuka adalah 5 menit. Pertanyaan yang keenam, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Yang dilakukan selama kegiatan inti yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Karena di sini kegiatan bermain baca-bacaan adalah prioritas utama dalam kegiatan inti. Nah, setelah anak itu sudah melakukan kegiatan bermain baca-bacaan yang dilakukan secara bebarengan, maka motivator kemudian mengarahkan anak dan menanyakan kepada anak, kakak mau ngerjain modul yang mana? Nah, jadi modul yang anak kerjakan itu harus disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Seperti anak ingin mengajarkan modul matematika atau modul tulis, maka kita persilahkan ke anak, oke kakak, sip, iya udah kakak ngerjain sekarang ya, iya ibu tungguin, kayak gitu. Jadi kita menunggu selama murid mengerjakan. Nah, ketika sudah selesai, kita tanyakan, kakak udah selesai atau belum? Nah, jika sudah selesai, maka kita minta untuk dibacakan apa yang sudah dikerjakan oleh anak. Nah, jika sudah begitu dan kegiatan mengerjakan modulnya sudah selesai, maka kita bisa tanyakan ke anak, kakak di sini mau ngapain? Misalkan anak itu mau mewarnai, karena mungkin menurut anak itu mewarnai adalah kegiatan yang menyenangkan, maka kita persilahkan anak untuk mewarnai. Oke kakak, ya udah kakak abis ini mewarnai ya, oke gitu. Jadi di sini kegiatan prioritas utama itu pada saat kegiatan inti adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Yang kedua itu mengarahkan dan mengajak anak untuk mengerjakan modul yang ingin dikerjakan. Kemudian setelah itu modul telah selesai, maka kita bisa
menanyakan kepada anak apa yang ingin anak kerjakan setelah selesai menulis modul, tentunya dengan kegiatan yang menyenangkan dan anak sukai. Dan durasi dalam kegiatan inti itu adalah 25 menit. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Nah, jadi kegiatan akhir yang dilakukan motivator adalah mengajak anak untuk merapikan modul-modul yang sudah dikerjakan, merapikan semua alat tulisnya. Nah, ketika sudah dirapihkan, maka motivator mengajak anak untuk bernyanyi lagu pulang sekolah. Nah, setelah bernyanyi lagu pulang sekolah, motivator mengajak anak untuk berdoa setelah belajar. Setelah berdoa, maka kegiatan bermain sambil belajar telah selesai. Nah, di sini durasi waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan penutup adalah 5 menit. Pertanyaan yang ke-8, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan BIMBA AIWO Distance Learning? Tentunya dengan kelengkapan alat komunikasi yaitu handphone dan didukung oleh fitur yang sudah tersedia seperti WhatsApp, Google Duo, ataupun Zoom. Dan didukung dengan jaringan yang kuat. Nah, kenapa harus didukung dengan jaringan yang kuat? Karena di sini itu, di DL itu proses pembelajarannya itu via online. Jadi, dengan jaringan yang kuat, maka proses kegiatan bermain sambil belajar akan berjalan dengan lancar. Pertanyaan yang ke-9, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan BIMBA AIWO Distance Learning? Yang menjadi kegiatan prioritas utama adalah kegiatan bermain baca-bacaan, karena sesuai dengan penerapan teori jam bandul, yaitu kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang ke-10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Yaitu pada saat anak berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh motivator atau pada saat anak melakukan kegiatan yang diarahkan oleh motivator dengan baik. Nah, di sini anak itu harus diberikan motivasi atau reward agar anak itu semakin semangat untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Jadi, setiap yang anak lakukan itu, motivator harus memberikan reward atau motivasi kepada anak. Yang ke-11, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kelas, yaitu pada setiap 1 kali pertemuan dan dilakukan secara periodik. Lalu pertanyaan yang ke-12, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Pengawasan yang dilakukan oleh motivator yaitu dengan selalu mengamati murid ketika di kelas, apakah murid itu sudah aktif atau belum selama mengikuti kegiatan yang diarahkan oleh motivator. Lalu, pengendalian yang bisa dilakukan oleh motivator adalah dengan selalu melihat apakah ketika murid mengerjakan modul itu dibantu oleh orang tua atau tidak. Karena di sini orang tua itu hanya sebagai pendamping anak. Jadi mendampingi anak dan memfasilitasi anak. Lalu pertanyaan yang ke-13, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Jadi evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator adalah dengan selalu mengevaluasi aspek afektif anak. Apakah anak itu sudah senang atau belum selama mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Jika anak itu sudah merasa senang, berarti anak itu nyaman mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Nah, ketika anak itu sedih, murung, berarti anak itu tidak menikmati kegiatan bermain sambil belajar. Dan di sini juga motivator harus selalu melakukan evaluasi kognitif anak. Sudah sampai mana nih anak mampu? Nah, kalau motivator selalu melakukan evaluasi kognitif anak, maka kita selalu memberikan materi itu sesuai dengan kemampuan anak. Anak itu sudah mampu sampai mana nih? Jadi apa yang kita berikan itu harus disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Sehingga di sini kita perlu untuk selalu melakukan evaluasi kognitif anak. Agar sesuatu yang diberikan kepada anak itu selalu sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Oke sahabat Bimba semuanya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.